إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kembali ya pembelajaran kita. Soal pagi hari ini kita akan membaca kembali ya tentang domir, rofa, mutasil, bil mudhari. Domir, rofin, mutasilun, bil mudhari. Silakan dibuka bukunya halaman 10 ya, Kitabut Tasrif. Pada pekan lalu kita sudah membahas ya, domir, rofa, mutasil, bil madi ya. Sekarang salah kita murojaah domir, rofa, mutasil, bil mudhari. Kita coba baca dulu ya yang ada di modul ya, sebelum nanti kita terangkan salam ta'ala. Totalnya masih sama ya, fi'il madi ada 14 ya. Demikian juga fi'il mudhari ada 14 ya. Yang sudah ketemu Bapak Ibu? Baik, kita baca ya, ikuti Ana. Yaf'ilu, yaf'ilan, yaf'iluna. Silakan. Taf'ilu, taf'ilan, yaf'ilna. Taf'ilu, taf'ilan, taf'iluna. Taf'ilina, taf'ilan, taf'ilna. Af'ilu, naf'ilu. Nah, fi'il mudhari dasarnya itu memiliki 3 bentuk ya. Ada yaf'ilu. Ya, kita sudah pernah singgung ya bahwa fi'il mudhari itu banyak macam bentuknya. Yang dasar itu 3. Pertama ada yaf'ilu. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yaf'ilu, kemudian bisa yaf'alu ya. Bisa yaf'alu. Kemudian bisa yaf'ulu. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu, fi'il mudhari itu ya ada 3 bentuk ya. Ada 3 bentuk ya. Pertama apa? Yaf'ilu, kemudian yaf'alu, kemudian yaf'ulu. Kalau fi'il madi kemarin dasarnya ada 3 bentuk ya. Ada fa'ala. Ada apa lagi kemarin? Fa'ila. Ada fa'ula. Ya. Jadi fi'il madi ya, yang dasarnya punya 3 bentuk, ada fa'ala, fa'ila, fa'ula ya, rumusnya. Kemudian fi'il mudhari juga yang mendasarnya ada 3 bentuk ya, ada yaf'ilu, yaf'ala, yaf'alu, dan yaf'ulu. Nah, baik, sekarang kita coba tasrifkan ya. Tadi yaf'ilu sudah. Nah, sekarang coba kita ganti yaf'ilu menjadi yaf'alu ya. Baik, maka Bapak Ibu sebutkan. Yaf'alu berarti gimana? Nah, sahih.
Yaf'alu ya. Coba kita baca bukunya saja ya. Yaf'alu, coba kita baca. Yaf'alani. Ganti berarti ya, ainnya dengan fathah. Yaf'aluna. Nah, ikuti gurunya dulu ya. Asan, kita talaki dulu. Ikuti Ana dari awal. Yaf'alu, silakan. Yaf'alani. Yaf'aluna. Taf'alu. Taf'alani. Yaf'alna. Taf'alu. Taf'alani. Taf'aluna. Taf'ilina. Afwan. Taf'alina. Taf'alani. Taf'alna. Af'alu. Naf'alu. Nah, itu jika kita ganti menjadi fathah ya, kainnya. Yang terakhir kita ganti menjadi domah ya. Kita baca yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Nah, berarti itu ada 3 bentuk ya fi'il mudhari yang dasari yaf'ilu, kemudian yaf'alu dan yaf'ulu ya. Berarti total berapa Pak? 14 kali 3 ya. Nah, itu dia fi'il mudhari yang mendasar ya. Oke, sekarang kita sebutkan ya kita sebutkan domirnya ya. Mau itu yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu domirnya sama ya. Yaf'alu apa domirnya Bapak Ibu? Domirnya huwa. Domirnya huwa. Jadi yaf'alu itu domirnya huwa. Kalau yaf'ilu domirnya sama nggak? Sama. Yaf'ulu sama nggak? Sama ya. Karena hakikatnya meskipun fi'il mudhari itu ada 3 bentuk ya, tapi nanti masalah domirnya itu sama ya. Masalah domirnya apa? Sama ya. Yaf'ilu huwa. Baik, kemudian kita lanjut. Yaf'ilu, kemudian apa di buku? Yaf'ilani. Yaf'ilani. Baik, yaf'ilani. Sebutkan domir rafa mutasilnya. Yang mana? Yang mana? Al-alif. Ahsantum ya. Al-alif. Jadi yaf'ilu huwa. Huwanya kemana Bapak Ibu? Tersembunyi ya. Nah, yaf'ilani. Mana domir rafa mutasilnya? Alif ya. Alif di sini artinya apa? Mereka 2 orang laki-laki ya. Alif artinya mereka 2 orang laki-laki. Kemudian yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Yaf'iluna ya. Yaf'iluna. Yaf'iluna. Mana domir rafa mutasilnya? Wawu, ahsantum ya. Wawu di sini apa artinya? Mereka lebih dari 2 orang laki-laki ya. Wawu, mereka lebih dari 2 orang laki-laki. Kemudian apa setelahnya? Taf'ilu. Jadi sebelum Bapak Ibu praktek Al-Quran ya, nanti kalau di rumah dikotret dulu seperti ini biar kita tahu oh alif mereka berdua, oh mereka lebih dari 2 ya. Taf'ilu apa domirnya? Coba huwa, alif, waw. Taf'ilu berarti hiya ya. Nah, jadi kalau ada taf'ilu ini domirnya apa Bapak Ibu? Hiya. Yang ini huwa, yang ini hiya ya. Baik, kita lanjut. Taf'ilu, kemudian apa? Taf'ilani. Kita tulis dulu ya. Taf'ilani. Nah, Bapak Ibu perhatikan, di sini ada domir apa di sini? Huma ya. Nah, tapi di sini bukan huma, tapi apa?
Al-alif, ya. Berarti kalau ada alif sepakat ya, domir rofa mutasilnya apa? Alif. Alif di sini artinya mereka dua orang perempuan. Nah, kalau yang pertama ini mereka dua orang laki-laki, yang kedua ini mereka dua orang perempuan. Taf'ilani. Bedanya kalau yang mereka berdua laki-laki ada huruf ya di depan ya kalau kita perhatikan. Yang mereka berdua perempuan ada huruf ta ya. Ini untuk orang ketiga ya. Wa alif wau ya alif. Nah, ini masih orang ketiga. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Taf'ilu taf'ilani yaf'ilna. Hasan. Yaf'ilna. Yaf'ilna. Apa domirnya di sini Bapak Ibu? Kita sebutkan langsung apa? Nun ya. Di sini apa domirnya? Nun. Memang kalau kita katakan nah di sini atau nun ya sama dengan apa? Artinya sama dengan hunna. Betul Ibu. Nah sama dengan hunna. Alif di sini sama dengan apa? Kira-kira tadi huma ya. Boleh nanti biar mudah nun sama dengan hunna. Alif sama dengan huma. Kalau wawu sama dengan apa biasanya? Mereka apa? Bahasa Arabnya? Wawu berarti wawu sama dengan hum ya. Hum. Boleh gitu ya. Misalkan Ibu penasaran Bapak, oh wawu sama dengan hum gitu ya. Alif di sini sama dengan apa? Huma ya. Boleh seperti itu. Lanjut ya. Taf'ilu taf'ilani yaf'ilna. Kemudian apa setelahnya? Taf'ilu lagi ya. Nah, setelahnya apa? Taf'ilu. Kita tulis ya. Taf'ilu lagi. Nah, taf'ilu di sini apa domirnya Bapak Ibu? Coba kalau kita urut ya. Ya, alif, nun. Berarti di sini apa? Masya Allah. Berarti anta. Tapi antanya kemana? Antanya tersembunyi ya di dalam taf'ilu ya. Antanya tersembunyi ya. Gitu. Jadi Ibu Bapak bayangkan bahwa kita tahu taf'ilu itu dari mana? Taf'ilu itu kan artinya kamu seorang laki-laki sedang berbuat ya. Tapi domirnya itu antanya itu kamu seorang laki-lakinya tersembunyi di dalam taf'ilu ya. Nah, nanti kita praktek soalnya. Kemudian taf'ilu taf'ila sama nih ke bawah Bapak Ibu ya. Taf'ilu taf'ilani. Nah, cuma bedanya taf'ilani di sini bukan mereka ya. Di sini adalah apa? Kalian. Berarti apa di sini domirnya? Alif ya. Alif di sini bukan sama dengan huma, tapi alif di sini sama dengan antuma ya, sama dengan apa? Antuma. Gitu ya, sama dengan antuma. Jadi alif yang dua ini huma ya. Alif yang ini sama dengan antuma ya. Taf'ilu taf'ilani kemudian taf'ilu. Nah, di sini mah agak mirip-mirip ya, tapi nanti kita bedakan tahu dari artinya. Kalau di Al-Qur'an boleh dibantu dulu nanti dengan perkata ya. Taf'ilu. Nah, di sini apa domirnya Bapak Ibu? Sebutkan domir aslinya dulu huruf wau. Wau di sini bukan sama dengan hum seperti di sini, tapi wau di sini sama dengan antum. Di sini sama dengan apa? Antum ya. Antum gitu ya. Taf'iluna berarti kalian lebih dari dua orang apa? Laki-laki ya. Lanjut lagi taf'iluna kemudian apa setelahnya? Taf'ilina. Taf'ilina. Oh ya, Bu. Tapi ininya ainnya kasrah Bu ya. Taf'ilina ya di buku ya. Taf'ilina. Coba Ibu Bapak taf'ilina. Apa domirnya di sini? Cuma anti di sini dengan apa bentuknya? Dengan huruf ya. Gitu ya. Jadi ya sukun di sini
Apa sama dengan apa di sini? Ya sukun sama dengan anti. Ya, ya sukun sama dengan anti. Gitu ya. Taf'ilina. Lanjut lagi ya. Taf'ilina. Kemudian apa? Taf'ilani lagi ya. Diulang lagi. Taf'ilani. Nah, insya Allah Bapak Ibu ya. Rumusnya banyak ya. Yang penting hafalkan setiap pertemuan ya. Setelah beres pertemuan hafalkan ya. Taf'ilina, taf'ilani. Apa domirnya di sini? Al alif. Alif sama dengan antuma ya. Jadi sebetulnya persamaannya alif yang kedua ini tadi apa sama dengan huma. Alif yang dua ini sama dengan antuma. Ya, sukun di sini sama dengan anti ya. Gitu. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Iya, taf'ilna ya. Oke, kita lanjut ya. Taf'ilna. 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 Apa domirnya di sini, Bapak Ibu? Domirnya? Nah. Nah, di sini kira-kira sama dengan apa? Kalau nun di sini sama dengan hunna. Kalau di sini sama dengan antunna, santun. Sama dengan antunna. Barakallahu fiik. Satu lagi ya. Dua lagi apa Bapak Ibu? Naf'ilu. Satu lagi af'ilu ya. Af'ilu. Nah, oke, kita cari domirnya ya Bapak Ibu ya. Naf'ilu apa domirnya? Nahnu. Di mana nahnunya? Tersembunyi ya. Jadi apa namanya? Untuk nahnu itu dia tersembunyi. Naf'ilu domirnya nahnu tersembunyi. Af'ilu apa domirnya? Ana. Gitu ya. Jadi ana, di mana ananya? Tersembunyi ya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah tahu domir ini tinggal ganti saja. Kan ini yaf'ilu ya. Bisa diganti yaf'alu, yaf'alan, yaf'aluna. Kemudian taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, naf'alu, taf'alu ya. Ini dasar fi'il mudhari ada 3 bentuk, yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. Demikianlah domirnya sama ya, domirnya sama. Itu Bapak Ibu ya. Ini harus hafal ya. Karena kenapa? Karena antum perlu ya mengetahui ini semua sebagai apa kedudukannya. Kan judulnya apa Bapak Ibu? Domir rofa mutasil. Coba kita tulis ya. Domir apa rofa mutasil bil apa? Bil mudhari ya. Domir rofa mutasil bil mudhari. Ya. Mudhari. Nah, domir kan kata ganti, rofa sebagai apa? Sebagai subjek. Mutasil yang bersambung ya dengan fi'il mudhari ya. Mutasil dengan fi'il mudhari artinya bersambung dengan fi'il mudhari. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik, di buku ya, di sini juga kita bisa baca ya. Kita baca sebentar ya. Di sini ada apa? Penerangan ya. Ada penerangan ya, penerangan. Nah, mudhari itu kan menunjukkan waktu apa? Sedang ya. Coba kita baca. Yaf'ilu, nah, perhatikan Bapak Ibu, yaf'ilu artinya ada sa itunya ya. Artinya sedang. Apa? Yaf'ilu artinya sedang atau akan.
Jadi digarisbawahi oleh Bapak Ibu, fi'il mudhari itu ya bisa artinya itu sedang atau akan. Sedang atau akan berbuat. Ya, ia seorang laki. Jadi yaf'ilu itu artinya apa? Sedang atau akan berbuat ia seorang laki-laki ya. Mafhum sampai sini. Jadi fi'il mudhari punya dua makna ya waktunya. Pertama sedang atau akan ya. Kemudian sudah Bapak Ibu ya, kita lanjut dulu. Yaf'ilani. Yaf'ilani artinya apa? Sedang atau akan berbuat ya. Mereka berdua laki-laki. Mereka berdua apa? Laki-laki. Begitulah ya sampai naf'ilu sama dengan fi'il madi tentang susunan makna. Cuma kalimat telah ya, ya, yang di atau ya yang ada yang ada itu ada ya, ada dha titik 3 yang ada di fi'il madi itu ditukar dengan sedang atau akan ya. Nah, jadi apa namanya? Ini keterangan yang diberikan oleh penulis ya, rahimahullah. Gitu ya. Coba Bapak Ibu mau bertanya dulu silahkan. Ini 14 totalnya ya. Beserta domirnya sudah Ana lingkari merah ya. Dan mudhari itu bermakna apa? Sedang ya atau akan ya. Sampai sini sebelum kita praktek silahkan ada pertanyaan dulu. Fadhal. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi iya, sama aja. Jadi meskipun nanti diganti yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu artinya sedang ya, sedang atau akan berbuat ya, sedang atau akan berbuat. Ya. Sama. Jadi rumus itu artinya sama. Berubah ainnya gitu. Kenapa bisa berubah ainnya? Karena yang kita pahami Pak, bahwa fi'il mudhari itu nggak hanya satu bentuk gitu ya di bahasa Arab. Jadi bisa dengan bentuk yaf'ilu rumusnya, bisa dengan bentuk yaf'alu atau yaf'ulu gitu. Jadi tidak selamanya fi'il mudhari itu yaf'ilu terus gitu ya bentuknya. Tapi bisa nanti jadi yaf'alu atau yaf'ulu gitu ya. Demikian perubahan setelahnya. Kenapa? Ya berubah. Kalau ya misalkan contoh tadi yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu kan dia gitu ya. Nanti pas ada alif itu jadi mereka berdua ya. Baik. Bapak Ibu sekalian ya, kita coba praktek insyaallah taala ya. Silahkan buka mushaf digitalnya. Baik, Ana coba akan berikan kepada Bapak Ibu ya contoh-contoh dari ayat ya. Baik, silakan buka juz 30 ya. Kita fokus hari ini juz 30. Ana temukan ada kurang lebih 10 ya, 10 contoh fi'il mudhari yang ada di juz 30 ya. Dimulai dari surah Al-Kafirun ayat kedua. Baik, surah Al-Kafirun ayat kedua. Kita bertahap ya, dari surah Al-Kafirun dulu ya. Nanti kita lanjutkan kepada ayat yang selanjutnya. Nanti kita coba lihat di situ ya, apakah domir yang terdapat pada surah Al-Kafirun. Baik, kita lihat sudah ada Bapak Ibu ayat kedua ya. Ini akan Anda bacakan ya. Ini banyak Bapak Ibu ya, ada di surat Al-Kafirun itu ayat kedua dan ayat ketiga ya. Kita lihat nanti. Baik, surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, ada a'budu ma ta'budun. Nah, tapi di sini sebelum kita lanjutkan pembahasannya di ayat kedua ada dua fi'il mudhari ya. Pertama apa? A'budu dan
ta'buduna. Nah, nah, berarti kalau dari sisi rumus itu tidak mengikuti yang ini, yang kasroh. Kira-kira ikut ke rumus mana Bapak Ibu? Yang yang domba. Ya, coba kita tasrifkan dulu ya sebelum kita nanti apa namanya eh praktek ya. Ini anak ganti domba ya, Bapak Ibu, anak ganti domba ya. Domba, domba, domba ya, anak dombakan semua ya. Baik, ini anak ganti domba dulu ya. Kenapa anak ganti domba? Karena di surah Al-Kafirun, fi'il mudhari'nya mengikuti rumus yang di domba ya, ainnya. Baik, ada yang bisa menebak Bapak Ibu kata dasarnya apa? Coba dari kata, kan di situ ada a'budu ya. Ada a'budu sama Masya Allah. Ini kalau praktek ini pas apa namanya mencari ya itu mencari dulu kata dasarnya baru ditasrif ya. Coba nanti ikuti Ana ya. Abada itu kata dasarnya ya dari kata dasar abada. Abada. Abada apa artinya? Telah beribadah. Berarti abada di sini ikut ke rumus apa? Fa'ala, fa'ilah, fa'ula. Oke, ke fa'ala ya. Nanti sudah baku. Abada itu fi'il madinya. Mudhari'nya apa kira-kira masuk ke mana? Yaf'ilu, yaf'ala, yaf'alu, yaf'ulu. Masya Allah, berarti abada nanti mudhari'nya mengikuti rumus yaf'ulu. Berarti abada ya budu. Gitu Bapak Ibu. Sekali lagi coba nanya tanya ya. Oke, tadi ada kata a'budu dan ta'buduna di al-kafirun ya. Nah, kita cari dulu kata dasarnya. Apa kata dasarnya? Abada. Nah, abada itu ikut ke rumus apa sih? Fa'ala, fa'ilah, fa'ula Bapak Ibu? Fa'ala. Nanti abada itu kita cari mudhari'nya. Mudhari'nya kira-kira masuk ke mana? Yaf'ilu, yaf'alu atau yaf'ulu? Yaf'ulu. Berarti nanti abada berubah jadi ya'budu ya. Nah, sekarang kita tasrifkan bareng-bareng Bapak Ibu. Ikuti Anda. Ya'budu, silakan. Ya'budani, ya'buduna. Ta'budu, ta'budani, ta'budna. Ta'budu, ta'budani, ta'buduna. Ta'budina, ta'budani, ta'budna. Na'budu, a'budu. Nah, coba tadi Bapak Ibu sekilas, ketika kita tasrifkan ada nggak kata yang sama seperti di ayat tadi? Apa pertama? Ta'buduna wala. Nah, tadi apa? A'budu. Ada? Nah, berarti kita dapat dua jawaban di sini ya. Pertama ada apa di situ? Ada a'budu. Masya Allah ya. Ada dua ya. Ada a'budu. Pertama apa? A'budu dulu ya. A'budu. Satu lagi apa? Ta'buduna. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan contohnya, kita cari domirnya biar kita tahu a'budu itu siapa yang menyembah itu. A'budu rumusnya ulu. Berarti domirnya apa? Subjeknya berarti ana. Berarti subjeknya ana. Berarti a'budu di situ siapa yang menyembah? Saya. Wala a'budu, dan saya bukanlah menyembah. Ya, saya bukanlah penyembah. Berarti a'budu apa domirnya? Ana. Berarti a'budu ana itu saya menyembah atau saya penyembah. Yang kedua, ta'buduna. Apa domirnya di sini? Wow. Wow di sini apa artinya? Kalian. Coba artikan la. Apa artinya la? Tidak. A'budu. Aku menyembah. Apa? Ta'buduna. Iya, ta'budu kalian sembah. Bapak Ibu kenapa tahu ta'buduna kalian artinya? Dari mana? Dari huruf, dari waw, ya.
Gitu. Jadi waw di sini kira-kira apa persamaannya waw di sini? Sama dengan antum. Antum. Ya, waw di sini artinya sama dengan antum. Coba kita artikan. Biar sambil murojaah. Kul, apa artinya kul? Katakanlah. Ya ayyuha wahai al-kafiruna, orang-orang kafir. Al-kafirun ini jama' apa Bapak Ibu? Mudzakkar salim, muannats salim, taksir. Mudzakkar salim. Kafiruna, kafirina, al-kafiruna. Berarti ini orang-orang kafir ya. La a'budu. La apa artinya? Tidaklah. A'budu, aku menyembah. Kan tadi a'budu, budu ya. Budu, a'budu. Type apa seperti terbalik ya. Harusnya apa? A'budu dulu ya. Harusnya a'budu dulu baru na'budu ya. Jadi a'budu ya, itu mengikuti rumus af'ulu ya. Af'ulu. Af'ulu ini ana. Naf'ulu apa? Kami ya. Berarti nahnu ini ana ya. A'budu ikut rumus af'ulu, berarti a'budu saya ya. Tidaklah saya menyembah apa yang ta'buduna, yang kalian sembah ya. Berarti waw di situ artinya kalian ya, lebih dari 2 orang laki-laki. Mencakup juga perempuan ya. Wala apa artinya kemarin? Dan la, tidaklah, antum kalian, domir apa ini, rofa munfasil ya. Wala, dan tidaklah kalian itu abiduna, penyembah ya. Dan tidaklah kalian itu penyembah apa? A'budu, kembali lagi tadi ketemu lagi Pak. Apa yang aku sembah ya, apa yang aku menyembah gitu. Nah, berarti di sini ada a'budu sama untuk ana ya, untuk ana. Wala ana, dan tidaklah ana apa ana? Saya. Abidun, penyembah. Apa? Abatum, tum, apa yang kalian sembah. Nah, di sini teh gabungan Bapak Ibu, ada domir rofa mutasil bil madi, domir rofa mutasil bil mudori ya. Ada domir rofa mutasil ya. Nah, di sini harus diperkuat lagi murojaahnya ya. Wala, dan tidaklah antum kalian abiduna, para penyembah, apa a'budu, yang aku sembah. Kan a'budu jelas hamzah kan? Berarti ana di situ untuk ana. Lakum, la, bagikum, kalian. Dinu, agama, kum, kalian. Wa, dan li itu bagiku ya. Dini, bagiku agamaku ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa a'budu itu mengikuti rumus af'ulu ya, untuk ana itu aku ya. Adapun ta'buduna, karena mengikuti rumus taf'uluna, ada wawu di situ, berarti bermakna kalian ya. Jadi ingat Bapak Ibu, wawu di sini sudah mulai pembahasannya mulai mendalam ya. Wawu yang sebelumnya itu di madi itu mereka gitu. Gimana Ibu Pak? Ada dua. Jadi mudori ini untuk wawu ya, ada 2. Pertama untuk hum di situ ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya mah ketah pisan Bapak Ibu ya menghafal teh hum. Kalau di sini untuk wawu, di sini untuk siapa? Antum. Tadi kan wawu di sini ya. Ciri-cirinya apa? Tahu kita artinya wawu di sini antum? Karena ada ta kan? Ta'buduna, bukan ya buduna tapi buduna. Berarti antum. Jadi wawu di sini artinya sama dengan antum. Gitu ya. Salam.
Bapak Ibu ya. Jadi pelajarannya apa Bapak Ibu? Ya, kita mengetahui bahwa para ulama itu tidak mudah belajar agama. Ini Pak, mereka perjalanan pertamanya di sini dulu, ngafalin, memahami konsep-konsep yang banyak ya. Karena Allah Ta'ala itu apa namanya yang harus kita ketahui, Allah itu mengangkat beberapa derajat bagi orang-orang beriman dan berilmu. Makanya para ulama diangkat derajatnya, kenapa Pak? Karena mereka telah melalui proses belajar yang panjang. Di dunia orang berilmu diangkat derajatnya, ilmu akhirat diangkat juga sama Allah derajatnya ya. Nah, Bapak Ibu bersabar di sini, tahan diri Bapak Ibu untuk senantiasa sabar di dalam belajar ya. Baik, itu di surah Al-Kafirun ya, sudah kita temukan dua domir rofa muttasil bil mudori. Ada a'budu sama ta'budu. Nah, lanjut ya. Di surah An-Nasr sekarang. Surah An-Nasr ya, gimana Ibu? Mangga. Oh, Masya Allah. Ya, Ibu Bapak sekalian, ini mah gaya penulisan Ibu ya. Jadi sebetulnya Ibu bisa menulis dengan dua versi Ibu. Di dalam bahasa Arab itu sebetulnya untuk khat atau gaya penulisan itu bisa terbagi menjadi dua. Bisa begini Ibu, bisa abidun gitu kan. Abiduna, bisa gini Ibu teh nulisnya. Bisa gimana tadi disatukan. Ini mah nggak apa-apa Ibu. Jadi sistem apa penulisan orang Arab gitu ya. Abiduna gitu kan. Ya, jadi alifnya teh bisa terpisah sama ba, bisa juga disatukan. Nah, ini namanya alif apa ya? Alif sogiroh gitu ya, yang kecil alifnya teh, tapi dia disambung nanti ain sama ba-nya, nah alifnya di pertengahan gitu. Ini gaya penulisan orang Arab ya, gitu. Gak ada sih salah ya. Itu mah beda khat saja. Apa penulisan gitu ya. Memang di Mushaf Madinah seperti itu karakternya ya. Jadi alif itu ada yang terpisah dengan huruf setelahnya, ada yang seakan-akan dia itu kecil ya, menengahi apa kedua hurufnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut surah An-Nasr. Kita artikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza apa iza? Apabila jaa apa jaa? Surah An-Nasr ya. Iza jaa nasrullahi. Di bawahnya, di bawah surah Al-Kafirun. Coba Bapak Ibu lihat. Surah An-Nasr ya. Iza jaa nasrullahi. Coba kita artikan satu-satu. Iza apa arti iza? Apabila jaa telah datang nasru pertolongan siapa? Nasrullahi, pertolongan Allah. Bapak Ibu ada yang ingat nggak kenapa di situ dibacanya UI? Nasrullahi. Ini pelajaran dulu banget awal pertemuan. Masih ingat nggak? Mungkin kalau yang dia apa namanya lihat di sini ya, ini ada pola UI. Masih ingat nggak pola UI? Ya jamaah. Ini teh apa penggabungan dua isim. Kan nasr teh isim pertolongan. Lafzul jalalah isim ya. Jadi kalau antum Bapak Ibu menemukan pola UI dibacanya nasrullahi, itu teh penggabungan dua isim. Penggabungan dua kata benda ya. Ini pelajaran pertemuan kedua Anda ingat ya. Nasrullahi. Wa apa wa? Dan al-fathu kemenangan. Jadi apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Wa apa wa? Dan ro'aita. Berarti dulu di sini Pak. Ro'aita. Ada domir di sini. Coba Bapak Ibu. Ro'aita. Ta. Domir apa di sini? Masya Allah. Ta di sini namanya domir rofa muttasil bil madi. Ro'aita berarti rumusnya fa'alta. Mafhum? Fa'alta. Ro'aita.
Berarti ta di sini untuk siapa? Artinya kan kalau kita urut ya fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'alta, ro'aita. Berarti siapa? Tak berarti kamu ya. Kamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Wa ro'aita, dan kamu melihat, ada tak kan? Kamu kan? Ro'aita, dan kamu melihat, dan engkau melihat annasa. Apa annasa artinya? Seluruh manusia. Yadkhuluna. Coba di sini Bapak Ibu, ada nggak yang cocok? Yadkhuluna. Rumusnya cocok sama apa di sini? Yaf'uluna. Bagian mana? Atas ya. Oke, coba ambil kata dasarnya. Yadkhuluna. Apa kata dasarnya? Daho, dahola. Saya harap Bapak Ibu nggak? Dahola ya. Rumusnya apa? Dahola. Apa nih kalau agak sarap ya? Dahola. Dahola rumusnya apa? Fa'ala. Mudhari'nya apa? Dahola, yadkhulu, yadkhulu. Dahola, yadkhulu. Coba tasrifkan Bapak Ibu sebelum kita artikan. Ikuti anak. Yadkhulu, yadkhulani. Coba. Kalau yadkhulu, apa di sini domirnya? Yadkhulu, wa yadkhulani. Alif. Berarti yang masuk siapa? Mereka dua orang laki-laki. Yadkhuluna. Berarti mereka lebih dari dua orang laki-laki sedang masuk. Kenapa ada tahu mereka laki-laki? Karena ada waw ya. Tadkhulu, ikut ya anak. Tadkhulu, tadkhulani, yadkhulna. Nah, tadkhulu, tadkhulani, tadkhuluna, tadkhulina, tadkhulani, tadkhulna, adkhulu, nadkhulu. Kalau adkhulu apa artinya? Saya masuk. Nadkhulu, kita atau kami sedang masuk ya. Jadi setiap apa? Domir ya. Coba kalau yadkhuluna, berarti untuk siapa di situ? Berarti subjeknya siapa? Yadkhuluna. Ada wawu ya. Berarti mereka ya. Berarti yadkhuluna rumusnya ya uluna. Apa domirnya di sini? Wow, subjeknya wow. Apa wow artinya? Artinya boleh. Artinya mereka misalkan lebih dari dua orang laki-laki boleh? Boleh ya. Berarti wow di sini adalah subjeknya. Artinya mereka lebih dari dua orang laki-laki sedang masuk. Ya dahulu, nah itu artinya. Fi apa fi? Di dalam ya atau kepada ya cocoknya kepada dini apa? Agama Allahi. Agama Allah. Afwajan, berbondong-bondong. Sekali lagi Bapak Ibu, wa dan ro'aita, engkau melihat, kan ada tak ya, domirnya tak. An-nasa, seluruh manusia. Yadkhuluna, mereka masuk ke dalam agama Allah atau kepada agama Allah. Afwaja, berbondong-bondong. Berarti ketemu tidak domirnya di situ? Domir apa? Wawu ya. Wawu ya. Ini namanya domir rafa muttasil bil mudori ya. Wawu. Apa arti wawu di situ tadi? Mereka ya, lebih dari dua orang laki-laki. Apakah laki-laki saja? Tidak ya. Fa apa fa? Maka sabih, bertasbihlah, pujilah dengan hamad, memuji atau pujian, Rob kamu, wa dan wastaghfir, dan beristighfarlah dia, inna sesungguhnya dia lagi, sesungguhnya dia, karena senantiasa tawwaba, maha menerima
Taubat. Wah Pak, iya satu surat wae tiasa panjang lebar pembahasannya. Nanti iza teh apa, jaa, kenapa iza jaa, kenapa enggak ada, itu ada sebabnya di situ ya. Masya Allah. Begitu Pak ya. Duh, Ana juga afan. Ini yang Ana pahami seperti ini konsepnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Bihamdi. Oh iya Bapak Ibu, coba Ana ingin tanya. Bihamdi. Kenapa di sini dibacanya bihamdi? Kenapa nggak bihamdu? Ada apa di situ? Ada bi. Iya, jadi bihamdi gitu ya. Innahu kana tawwaba. Karena di situ artinya senantiasa ya, senantiasa. Gitu ya. Jadi udah dapat berapa Bapak Ibu? 3 ya. Dapat ta'buduna sama yadkhuluna ya. Kalau ta'buduna di sini wawunya untuk kalian. Tapi kalau yadkhuluna waw di sini untuk mereka ya. A'budu untuk ana ya. Subjeknya siapa? Ana. Ingat Bapak Ibu, wawu di situ bisa mereka, bisa kalian ya. Bedanya apa Bapak Ibu yang kalian sama mereka? Kalau yang mereka mah depannya ya. Kalau untuk yang kalian depannya tak. Ya, depannya tak gitu. Bukan khobar ya. Aku aja di situ nanti sebagai hal. Artinya mereka itu masuk ke dalam Islam dalam keadaan. Hal itu keadaan, dalam keadaan berbondong-bondong ya. Masuk ke dalam agama Allah. Nanti Bapak belajar salah tentang hal ya. Hal itu menunjukkan keadaan dari suatu pekerjaan ya, gitu. Insya Allah ya, masih ada. Ya, mangga Pak. Mangga gimana? Hmm. Hmm. Ya kalian, cuma itu bentuk lampau. Yang rumusnya teh fa'altum, Pak. Kalau Bapak ingat fa'alta, fa'altuma, fa'altum, abatum. Itu untuk kalian, tapi lampau, madi ya. Betul. Jadi kalau ta'buduna ini mudori Bapak Ibu. Bermakna waktunya sedang atau akan. Tapi adapun abatum itu menunjukkan lampau. Jadi Masya Allah Bapak Ibu dalam satu surat terdapat 2 bentuk kata kerja. Ada yang bentuknya lampau, ada yang bentuknya sedang atau akan ya. Baik. Kita coba satu ayat lagi ya. Tadi sudah ya, surah Al-Kafirun, surah An-Nasr ya. Coba kita carikan ya, satu lagi. Al-Humazah Bapak Ibu. Al-Humazah ayat ketiga. Ini masih banyak sih. Ya, cuma apa namanya? Ayat ketiga ini Ana juga menarik ya pembahasannya. Ya sabu. Nah, ini ya sabu. Jadi pas praktek kita cari kata dasarnya, kemudian ini kira-kira ikut ke rumus mana? Ya sabu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malau wa addada. Yahsabu annama lahu akhladahu. Nah, wailun apa wailun artinya? Celakalah. Bapak Ibu, ada yang ingat nggak pelajaran ini Pak? Pak, di sini wailun itu adalah subjek ya. Jadi kalau ada isim, kata benar di awal kalimat itu subjek. Nah, tapi secara dasar hukum subjek itu alif lam. Kalau isim dia jadi subjek di depan itu harusnya alif lam. Di sini kenapa nggak alif lam? Ada yang pernah ingat penjelasan apa? Kenapa setiap subjek itu kan harusnya isim itu beralif lam? Kayak contoh al-kitabu jadidun, al-masjidu kabirun. Kenapa sini wailun langsung Allah berfirman? Kenapa nggak al-wailu? Secara hukum harusnya alif lam itu teh. Kenapa wailun? Celakalah. Kenapa di sini? Kenapa di sini tidak beralif lam Bapak Ibu? Mungkin ada yang pernah ingat pembahasannya. Kenapa Ibu? Masya Allah betul. Jadi ada apa istilahnya? Allah menegaskan celakalah, binasalah. Jadi harusnya subjek itu alif lam. Ini Allah nggak berfirman pakai alif lam. Artinya menegaskan, mengkeraskan bahwa celakalah likulli bagi setiap humazatin
lumazatin, bagi para pengumpat dan lagi pencela. Artinya kalau ada ancaman di dalam Al-Quran ini menunjukkan dosa besar. Jadi mengumpat dan mencela itu adalah perbuatan dosa besar. Luar biasa Pak kaidah kita ya. Celakalah kata Allah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Kemudian apa ayat setelahnya? Alladzi jama'a malat wa'addadahu. Alladzi apa alladzi? Orang yang jama'a mengumpulkan. Berhenti dulu sampai jamaah. Jamaah ini fi'il madi atau mudhari Bapak Ibu? 3 huruf madi. Jamaah apa artinya? Telah mengumpulkan ya. Domirnya apa di sini? Huwa ya. Huwa ya. Tersembunyi. Jadi alazi yang dia itu telah mengumpulkan. Malan apa malan? Harta. Wa apa wa? Dan addada menghitung dia, maksudnya dia itu harta ya. Nah gitu. Alladzi jama'a malau mu'addada. Gitu ya. Jadi ada orang-orang yang di sini disebutkan ya. Jadi pekerjaannya mencela ya, mengumpat, dan mereka orang-orang yang telah selalu mengumpulkan harta dan menghitung. Terus apalagi setelah itu? Yahsabu anna malahu akhladahu. Yahsabu apa yahsabu? Dia mengira. Loh, Bapak kenapa tahu dia mengira? Tahu dari mana dia di situ? Coba ambil kata dasarnya. Kata dasarnya apa? Hasabah, hasibah, hasubah. Hasibah telah mengira. Hasibah telah mengira. Fi'il mudhari'nya kemana kira-kira? Di situ sudah ada. Hasibah yahsibu, yahsabu, yahsubu. Beneran, Pak. Yahsabu. Kan itu Al-Quran. Simai. Hasibah yahsabu. Jadi hasibah madinya, yahsabu itu mudhari'nya. Ya hasiba telah mengira, ya sabu sedang mengira. Berarti ya sabu ya menghitung, mengira gitu. Ya sabu ya di situ domirnya apa kira-kira? Coba tasrifkan. Ya sabu, ya sabani, ya sabun. Nah, di situ dulu deh. Ya sabu. Apa domirnya ya sabu di sini? Sama aja, huwa. Berarti siapa yang mengira di situ? Dia, makanya dia di situ artinya nggak ada kata dia di situ, tapi dianya huwa tersembunyi. Ya sabu huwa, ya sabu itu untuk huwa. Jadi dia mengira anna bahwasannya malah harta dia, harta dia itu akhlada mengekalkannya di dia. Jadi dia mengira bahwasannya hartanya dapat mengekalkannya. Itu arti maknawi ya, mengalirnya. Gitu, Bapak Ibu. Jadi ya sabu kita dapat ya fi'il mudhari yang mana di situ ada domir huwa tersembunyi ya. Gitu. Jadi ini mengisahkan orang-orang yang ya mengumpulkan harta dan hartanya dia kira akan mengekalkan dirinya. Betul tidak Pak? Hartanya dapat mengekalkan kita Pak? Benaran Pak? Enggak ya? Karena apa? Harta yang dia kumpulkan itu ya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ini tidak disebutkan siapa, tapi dia mengatakan bahwa harta itu dapat menjamin dirinya bakal kekal di dunia. Tapi hakikatnya tidak ya. Akan Allah hisab kelak di hari kiamat. Yahsabu annama lahu akhlada ya. Terus kalla sekali-kali 3 tidak. La yumbadanna fil hutamah. Nah ini nanti ya ada pembahasan lanjutan, ada taukid di sini, ada 2 taukid ya. Tapi di sini ada fil hutamati.
Apa fi? Masih ingat Bapak Ibu? Fi itu huruf jar, kata bantu. Al-hutoma tu ta'ti dibacanya fil hutomati. Gitu ya. Jadi orang-orang yang mereka hobinya mengumpat, mencela, mengumpulkan harta dan menganggap hartanya dapat mengekalkannya, maka sekali-kali tidak, kata Allah, sesungguhnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutoma. Gitu ya. Dan termasuk di dalam yang tafsir lain itu diartikan orang-orang yang menggunjing, suka gibah itu termasuk diancam ya. Di apa namanya, di tafsirnya begitu ya. Jadi hati-hati Pak ya, perkara gibah, mencela, ya, kemudian mengumpat macam-macam, ini akan apa, diancam, yaitu layum badan nafil hutoma. Pak, di sini Allah berfirman layum badan, ada dua taukid. Pasti kata Allah, orang-orang yang membawa dosa gibah nanti di akhirat layum badana, pasti pasti dua kali Pak penekanannya, akan dilemparkan ke dalam hutoma. Hanya Pak, hati-hati dari sifat apa, mencela orang, menggibah, ya, mengumpat, bicarain orang di belakang ya. Ini ancamannya berat ya. Neraka itu paling ringan apa siksanya? Memakai apa, pamannya ya, Nabi SAW diberikan apa, sendal kan, yang mana panasnya sampai ke ubun-ubun. Ini tukang gibah yang membawa dosanya ke akhirat dilempar Pak. Ini teh makanya pas setiap gibah, celaan nih, setiap apapun itu yang bersifatnya hak seseorang itu akan dikembalikan di akhirat. Ya, ini hati-hati Pak, lisan kita. Kata Nabi SAW, maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan liyasmut. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah, kalau dia beriman kepada Allah, pasti beriman juga kepada hari akhir. Faliyakul khairan, maka berkatalah baik. Nabi mengatakan wajib faliyakul khairan, hendaklah dia berkata baik, auliyasmut, atau dia diam. Ya, daripada menggunjing, misalkan udah diam saja. Nah, ini benar-benar apa, Allah banyak ajaran pada kita tentang apa, bahaya apa, menggunjing ya, atau mencela, mengumpat gitu. Itu Bapak Ibu ya, cukup salah. Mungkin itu dulu. Nanti kita lanjutkan lagi, masih banyak fi'il mudhari, lebih banyak lagi contohnya. Ini kita baru temukan berapa? 4 ya. A'budu, ta'buduna, yahsabu, sama yadkhuluna. Ada domir huwa tersembunyi, ada wawu mereka, ada wawu di situ kalian, ada a'budu itu ana. Ya, ana tersembunyi. Jadi Bapak jangan ragu kalau ada wawu itu, kalau depannya ya, ini fi'il mudhari ya, itu untuk mereka. Tapi kalau wawu sebelumnya awalnya tak buduna kayak tadi, itu untuk kalian. Jadi kata anama sebetulnya seiring Bapak belajar ini akan apa istilahnya, teringat gitu. Oh, kalau pola yang kalian gini, mereka begini ya. Memang nggak bisa instan Bapak Ibu ya. Jadi teruslah ya, mendayung Bapak Ibu ya. Walaupun kita belum tahu sampainya kapan. Ya. Mungkin sekarang pun masih luar biasa ya. Bapak Ibu sedang mendayung demi dayuhan, terus mendayung ya. Semangat Bapak Ibu ya. Ana mah hanya bisa membantu sedikit saja di kelas, sisanya Bapak Ibu tolong dipelajari lagi di rumah. Ustadz boleh nggak ikut kelas online? Boleh, silakan. Membantu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ingin mempercepat memahami apa agama ini, belajar bahasa Arab, tapi boleh ya menambah jam di luar ya. Sekarang mah Bapak Ibu ada kelas-kelas yang sore, kelasnya siang ya, itu bisa diikuti. Kenapa harus diikuti? Karena prinsip belajar itu nggak hanya sepekan satu kali, tambah jamnya ya. Di YouTube boleh nggak usah? Boleh, silahkan. Kalau nggak ngerti nanti tanyakan, gitu ya. Dia mempercepat perjalanan Bapak Ibu dalam belajar. Ikhtiar, ambil sebab, sisanya pasrahkan pada Allah Azza wa Jalla ya. Itu barangkali Bapak Ibu, ya. Mungkin sedikit ya pertanyaan dulu, mungkin 5 menit lagi. Boleh. Gimana Pak? Al-Balad. Ya. Oh, Masya Allah. La uqsimu bihadzal balad. Insya Allah. Bagus pertanyaan Pak. Oke. Lah di situ Bapak Ibu sekalian, lah itu macam-macam jenisnya ya. Tapi lah di situ ini menunjukkan, Masya Allah, luar biasa. Bapak di sini lah di situ bermakna
Ikhwan ada yang tahu lah di sini bermakna apa? Isi ini mah pernah dengar gitu. Lah di situ ya zaidah kilahiyah nafiyah wa ba'daha haliyah. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kalau secara makna ada yang mengatakan itu huruf tambahan saja, memperindah bahasa. La uksimu. Karena kalau kita misalkan dengar firman Allah, uksimu bihadal balad, enak mana Pak sama la uksimu? La uksimu. Jadi itu Pak ada maknanya zaidah. Maknanya tambahan itu jadi memperindah, mengindahkan apa? Kalimat. Yang kedua bisa bermakna taukid, penegasan. Sungguh, kata Allah, aku bersumpah dengan al-balad, dengan sebuah negeri. Jadi bisa bermakna taukid, bisa bermakna zaidah itu tambahan berupa apa? Bisa penekanan, bisa penekanan. Yang kedua bisa kalau ini Pak, kalau masaknya ditambah penyedap, gitu. Jadi biar lebih indah bahasanya. Bisa seperti itu juga. Bukan. Kalau nah itu biasanya la adalah kayak di Al-Kafirun la a'budu, la itu nahi ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi semakin Bapak banyak membaca, semakin banyak menemukan apa? Pertanyaan kayak tadi lah itu apa saja? Oh, lahnya bisa penegasan Pak, bisa sekedar apa mengindahkan gitu. Ya, Masya Allah sama-sama Pak. Begitu Ibu, Bapak barangkali ya di kelas hanya 20 sampai 30%. Sisanya mangga Bapak Ibu di rumah, 70-80-nya di rumah ya. Boleh belajar apapun, bermudzakarah silakan diskusi, tambah jamnya ya. Ana minta tambah jamnya. Silahkan di luar ambil kelas lagi ya. Yang Ana sangat sarankan adalah kelas ini Pak, bagusnya kelas baca kitab tafsir. Nanti kalau ada referensi, kenapa baca kitab tafsir? Karena itu membantu Pak kosakata Al-Quran nanti Bapak dapat ya. Dan karena penjelasannya fi'il mudhari, ini fi'il madhi. Gitu. Meskipun Bapak belum bisa full membaca satu kitab itu, tapi minimal dapat apa? Tambahan berupa kosakata. Nah, boleh nggak usah ditambah? Boleh. Nah, pertanyaan Bapak Ibu gini, ada pertanyaan. Ustadz, kalau misalnya kita menambah pelajaran di luar, tapi kita sama belajar sorf atau nahu, boleh nggak? Boleh, tapi kitabnya harus beda. Ya, ini ada para ulama. Kalau mau menambah jam di luar, contoh Pak, pengen belajar nahu di luar, sama anak al muyasar. Nah, di luar jangan al muyasar lagi, nggak boleh adabnya. Jadi kata al-Ustaz Ustazuna Yazid rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, kalau mau belajar di luar boleh, tapi kalau dengan guru yang berbeda, kitabnya harus beda juga. Sama anak al muyasar di luar, misalkan al-mukhtarat di luar, itu boleh. Ya, sama anak al muyasar di luar, anahu al-wadi misalkan, boleh itu silakan ya. Yang penting jangan sama kata beliau rahimahullah ya. Itu barangkali Bapak Ibu ya yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga sedikitnya ada manfaat. Nah, katin bi doa kafaratul majlis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.